شق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kita melanjutkan pembahasan kitab Ushul Sunnah. Kita ulangi kembali ucapan Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Kita mulai di poin pertama, kita ulangi lagi sedikit. Beliau mengatakan usul sunnati indana at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pondasi akidah bagi kami adalah berpegang teguh dengan apa yang diwarisi oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal iqtida'u bihim, dan kita mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, dan meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa tarkul khusumati wal julusi ma ashabil ahwa, dan kita tinggalkan al-khusumah, keributan dan duduk bersama orang-orang ahlul bidah. Wa tarkul mira'i wal jidali wal khusumati fid din, dan kita tinggalkan perdebatan, diskusi, perdebatan, permusuhan di dalam agama. Wa sunnatu indana, setelah itu beliau mengatakan, telah kita sebutkan di sini bahwa pondasi akidah Ahlussunnah itu kembalinya kepada pemahaman sahabat, tidak bisa keluar dari pemahaman mereka. Dan kita jauhi orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang memiliki akidah yang menyimpang, kita jauhi mereka. Kecuali kalau perbedaan itu dalam masalah furu', di dalam masalah cabang agama, masalah fikih, kemudian masalah cabang-cabang akidah, maka tidak mengeluarkan orang itu dari Ahlussunnah. Kita dianjurkan untuk diskusi ilmiah sebagaimana yang diterapkan oleh ulama-ulama kita. Setelah itu beliau mengatakan wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan akidah bagi kami adalah athar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatu tufassirul Quran, dan sunnah itu tugasnya adalah menafsirkan Al-Quran. Wahiyya dalailul Quran, dan sunnah itu sebagai dalil untuk memahami isi Al-Quran. Walisa fi sunnati qiyasun, dan sunnah itu tidak bisa dikiaskan, dianalogikan dengan akal atau ditimbang dengan akal, karena sunnah itu atau hadis itu lebih tinggi daripada akal. Wala tutrabu lahal al-amthal, dan tidak boleh dibuat perumpamaan, karena perumpamaan itu kan hasil karya akal, sedangkan Al-Quran dan sunnah itu wahyu. Wala tutraku bil uquli walal ahwa, dan sunnah itu tidak bisa digapai dengan akal, demikian juga dengan hawa nafsu. Innama huwal ittiba, yang wajib itu hanya mengikuti dalil. Wa tarkul ahwa, dan meninggalkan hawa nafsu. Yaitu di dalam masalah akidah itu, penetapan akidah itu dinamakan oleh para ulama dengan tauqifiyah. Akidah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah itu? Tauqifiyah itu berhenti kepada dalil. Yang ada dalilnya kita tetapkan, yang tidak ada dalilnya kita katakan wallahu alam. Tidak boleh dalam masalah akidah itu rujukannya akal, atau masalah akidah rujukannya mimpi, atau rujukannya selera, rujukannya budaya. Itu semuanya tidak dibolehkan. Penetapan akidah itu rujukannya adalah Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaf, sehingga harus kembali kepada dalil. Yang tidak ada dalilnya, kita serahkan ilmunya kepada Allah Ta'ala. Misalkan kita katakan di sini, misalkan Allah itu punya tangan nggak? Kita katakan punya.
Karena Allah sendiri yang mensifati. Allah Ta'ala berfirman, bal yadahu mabsuutatan, kedua tangan Allah terbentang luas. Tangan Allah itu ada jari-jarinya enggak? Kita katakan ada. Karena Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, qulubul ibad baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Hati-hati manusia itu berada di tengah dua jari dari jemari-jemarinya Allah Ta'ala. Berarti Allah itu punya jari-jari. Pertanyaan, jari-jarinya Allah itu ada kuku enggak? Maka masalah kuku kita katakan wallahu a'lam. Kenapa? Karena tidak ada dalil yang menetapkan, demikian juga tidak ada dalil yang meniadakan. Yang menetapkan butuh dalil, yang meniadakan juga butuh dalil, dan kita dua-duanya nggak ada. Tidak ada dalil yang menetapkan, tidak ada dalil yang meniadakan, sehingga kita katakan wallahu a'lam. Kita serahkan urusannya kepada Allah Ta'ala. Tidak boleh kita analogikan. Oh, kalau tangan itu pasti punya kuku. Kenapa? Karena tangannya manusia itu kan seperti ini itu. Berarti kalau Allah punya tangan, berarti konsekuensinya harus sama dengan perumpamaan manusia. Kita katakan nggak bisa. Karena tangannya Khalik itu beda dengan tangannya makhluk. Sehingga tidak bisa dipakai analogi, tidak bisa dipakai perumpamaan, itu nggak bisa. Dalam masalah akidah itu semuanya kembali kepada dalil. Setelah itu beliau mengatakan, kata Imam Ahmad, wa minas sunnatil lazimatil lati man taraka minha khoslatan lam yaqbalha. Dan di antara pokok akidah ahlu sunnah, di mana siapa yang meninggalkan satu bagian dari akidah ini, lam yaqbalha, agama dia tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa yu'minu biha lam yakun min ahliha, dan siapa yang tidak beriman kepadanya, maka berarti dia itu belum masuk ke dalam derajat ahlu sunnah. Yaitu ini nanti beliau sudah mulai masuk ke pokok-pokok akidah ahlu sunnah yang sangat penting, di mana siapa yang tidak menetapkan maka dia bukan ahlu sunnah. Yang pertama yang beliau bahas, yang pertama, dan ini paling penting, karena perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlul bidah itu paling kuat di sini. Maka beliau mengatakan al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Wa tasdiqu bil ahadithi fihi, dan wajib membenarkan semua hadis-hadis yang membicarakan takdir. Wal imanu biha, dan wajib mengimani hadis-hadis itu. La yuqalu lima wala kaifa, tidak boleh dalam masalah takdir itu kita bertanya kenapa. Wa kaifa, bagaimana tentang perbuatan Allah Ta'ala. Innama huwa tasdiqu wal imanu biha, tetapi yang wajib itu hanya membenarkan dan mengimaninya. Wa man lam ya'rif tafsirul hadis, dan siapa yang tidak mengetahui tafsirnya hadis, wa yablughu aqluhu, dan akalnya enggak sampai kepadanya, tidak sampai kepada pemahaman hadis, faqad kufiya dzalika, maka tanggung jawab Anda sudah cukup. Wa uhkimalahu, dan dikuatkan dengan itu, yaitu dicukupkan dengan itu. Fa alaihil imanu bihi, yang wajib itu hanya mengimani. Wa taslimu lahu, dan tunduk kepadanya. Mithlu hadits shadiqil masduq, sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan tentang as-shadiqil masduq, yaitu hadis tentang ceritanya itu Rasulullah mengatakan salah seorang di antara kalian itu nanti dikumpulkan penciptaannya itu di dalam rahim ibunya 40 hari pertama itu berupa nutfah atau zugot, kemudian berubah menjadi alaqah, menjadi alaqatan, yaitu menjadi gumpalan darah, kemudian menjadi gumpalan daging 40 hari. Setelah itu diutus malaikat untuk meniupkan roh, kemudian malaikat itu mencatat takdirnya. Malaikat mencatat, tanya sama Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, berapa umurnya orang ini? Maka ditulis umurnya sekian. Wahai Tuhanku, rizkinya orang itu berapa? Ditulis rizkinya. Kemudian amalannya orang itu apa? Ditulis amalannya. Kemudian yang keempat, takdir yang keempat yang ditulis, ditetapkan dia itu termasuk orang yang bahagia atau sengsara. Setelah itu Rasulullah mengatakan, dan sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amal penghuni surga, amal ketaatan, sampai jarak dia dengan surga itu cuma 1 hasta. Tapi sebelum meninggal dia mengamalkan amal-amal penghuni neraka, yaitu amal dosa dan maksiat, sampai akhirnya dia nanti akan dijerumuskan ke neraka. Ada juga di antara kalian yang beramal dengan amal penghuni neraka, dosa dan maksiat, sampai jarak dia dengan neraka 1 hasta.
Sebelum meninggal dia mengamalkan amal penghuni surga, amal ketaatan, kemudian mati di atas amal itu, kemudian nanti dia itu masuk ke dalam surga. Jadi intinya di sini pembahasan yang pertama yang paling penting adalah pembahasan tentang beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir itu nanti bahasanya itu ada al-qadha wal qadar. Kalau di bahasanya istilahnya ulama-ulama kita itu masalah takdir itu nanti ada dua, ada namanya al-qadha, kemudian yang kedua ada namanya al-qadar. Qadha dan qadar. Bedanya apa dua perkara itu antara qadha dan qadar? Kalau qadar itu istilahnya kayak rancangan. Jadi penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Allah menulis semua kejadian yang terjadi di alam semesta di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya. Seperti misalkan kita sekarang duduk di sini, sekarang kita duduk di kajian ini. Maka duduknya kita di kajian ini itu sudah Allah tulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Siapa saja yang duduk, apa yang saya omongkan dari awal sampai akhir nanti itu semuanya sudah ada, datanya ada lengkap semuanya itu. Pencatatan Allah terhadap segala sesuatu yang terjadi di Lauhul Mahfuz itu namanya qadar, itu namanya takdir. Itu namanya takdir. Sedangkan kita ketika mengamalkan, sekarang kita lagi duduk ini, penciptaan Allah terhadap perbuatan itu dinamakan dengan al-qadha. Jadi gambarannya kayak arsitek lah itu. Kayak arsitek itu modelnya. Arsitek itu sebelum bangun dia itu membuat rancangan dulu. Jadi bikin gambar dulu, kemudian RAB-nya seperti ada, modelnya kayak apa. Membikin rancangan ini itu namanya takdir. Mentakdirkan, merancang. Ketika nanti sudah mulai proyek dimulai, pembangunan sudah mulai gali lubang dan yang lainnya untuk pondasi, kemudian naik ke atasnya tukang-tukang dipanggil, itu dinamakan dengan qadha. Dinamakan dengan qadha. Demikian juga kita. Apa yang akan kita kerjakan nanti itu sudah ada datanya di Lauhul Mahfuz. Pendataan semua yang akan terjadi itu semuanya di Lauhul Mahfuz, itu namanya takdir, dinamakan dengan al-qadar. Sedangkan nanti ketika kita itu menjalankan apa yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, kita jalankan dalam kehidupan kita, itu dinamakan dengan al-qadha. Sehingga ada namanya al-qadha wal qadar. Al-qadha dan qadar. Ya semuanya nanti dinamakan dengan iman kepada takdir, semuanya itu. Semuanya nanti masuk dalam iman kepada takdir. Rasulullah SAW itu pernah ketika beliau ditanya sama malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu menjelma dalam wujud laki-laki biasa. Laki-laki biasa, rambutnya hitam sekali, bajunya putih sekali, baunya wangi. Rasulullah sedang sama para sahabat berkumpul, tiba-tiba datang orang ini. Orang ini ketika datang langsung maju, duduknya depan persis Rasulullah SAW itu. Anehnya itu, orang ini itu kayak orang kota gitu loh, maksudnya bukan orang safar. Karena tanda safar nggak ada itu. Bajunya putih sekali, rambutnya hitam kayak baru disemir, kemudian baunya wangi. Tapi anehnya tidak ada seorang sahabat pun yang mengenal dia. Ini siapa ini orang ini? Ini bukan orang asing, maksudnya bukan orang kayak orang musafir, tetapi tidak ada yang mengenal ini siapa itu. Akhirnya duduk depan Rasulullah bertanya 5 pertanyaan. Bertanya tentang, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya Islam itu apa? Rasulullah menjawab tentang rukun Islam. Setelah itu dia mengatakan, benar jawaban kamu Muhammad. Umar bin Khattab jengkel juga mengatakan, orang ini tanya kok membenarkan itu, yaitu kayak ngetes Rasulullah itu. Setelah itu tanya lagi, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya iman itu apa? Rasulullah menjawab iman. Setelah itu tanya, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya ihsan itu apa? Dijawab tentang ihsan. Kemudian tanya, wahai Muhammad, kapan hari kiamat terjadi? Maka Rasulullah mengatakan, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Nggak ada yang tahu. Setelah itu tanya, terus tandanya apa? Maka Rasulullah menyebutkan 2 tanda. Setelah itu rupanya dikabarkan, rupanya itu adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang untuk mengajari agama. Dengan cara apa? Metodenya dengan cara tanya jawab. Di antara cara mengajarkannya itu dengan cara tanya jawab. Nah, ketika Rasulullah ditanya tentang masalah iman, wahai Muhammad, kabarkan kepada saya iman itu apa? Maka Rasulullah menjawab dengan
6 rukun iman. Antuk minabillah, kamu beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan malaikat, wa kutubihi, dan kitab, wa rusulihi, dan rasul, wal yaumil akhir, dan hari akhir, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kamu beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Fahami di sini, fahami. Rasulullah mengatakan kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Pertanyaan di sini, apakah takdir itu ada yang baik dan yang buruk? Maka kita katakan, ini fahami ini. Kalau takdir itu yang dimaksudkan adalah perbuatan Allah ketika Allah menetapkan, maka semua perbuatan Allah itu semuanya baik, tidak mungkin ada yang buruk. Ini fahami penting ini. Jadi takdir itu jika dilihat kepada perbuatan Allah ketika menetapkan, ketika Allah mentakdirkan, maka semuanya baik, karena tidak mungkin Allah itu berbuat dengan keburukan. Itu yang perlu kita pahami. Jadi kalau takdir itu maksudnya penetapan Allah, perbuatan Allah ketika menetapkan, maka semuanya baik. Tidak mungkin Allah itu berbuat dengan keburukan. Ini kalau dilihat kepada Allahnya. Tapi kalau takdir itu dilihat kepada kitanya, makhluk yang menjadi objeknya, kita sekarang sebagai objek kan, objek yang ditimpa takdirnya Allah Ta'ala itu, maka kalau apa yang menimpa kita dari takdir versi kita itu ada yang baik, ada yang buruk versi kita. Ya, paham tergambar ya? Maka itu ketika kita katakan kamu beriman kepada takdir yang baik dan buruk versinya kita yang merasakan, kita yang menjadi objeknya itu. Tapi kalau versinya Allah sebagai subjek yang mentakdirkan, maka versinya Allah itu semuanya baik. Tidak mungkin Allah itu mentakdirkan, mengamalkan sesuatu yang nggak baik, itu nggak mungkin, karena Allah Ta'ala itu Sang Khalik. Allah itu bersih dari sesuatu yang tidak baik. Nah, jadi fahami di sini, berarti Allah itu ketika menetapkan sesuatu, semuanya itu baik versi Allah Ta'ala. Semua yang Allah tetapkan itu baik, versinya Allah itu baik. Cuma bagi kita sebagai makhluk, sebagai objek yang ditimpa takdir Allah, maka ada takdir Allah yang versi kita itu baik menurut kita, ada juga yang menurut kita versi kita itu nggak baik. Contohnya misalkan, Allah menetapkan untuk menciptakan iblis. Perbuatan Allah ketika menetapkan iblis itu harus diciptakan, walaupun nanti iblis itu akan menyesatkan banyak manusia itu, maka kita katakan perbuatan Allah ketika menciptakan iblis itu baik, karena tidak mungkin Allah itu menetapkan sesuatu yang gak baik. Namun iblis itu bagi kita itu sebagai makhluk, kita sebagai objek itu, iblis itu bagi kita nggak baik, karena dengan iblis akhirnya kita jatuh dalam dosa dan maksiat kan itu. Ya, berarti apa? Berarti takdir yang baik dan yang buruk itu versinya manusia. Sedangkan versinya Allah semuanya baik. Versi Allah itu semuanya baik. Dan kebaikan Allah itu, jadi kalau orang mengatakan, lu masa Allah menciptakan iblis itu baik, maka kita katakan baiknya versi Allah itu ada dua. Ini fahami juga penting ini, masih kita faham beberapa kaidah ini. Sebenarnya masalah takdir itu selesai gitu, kita itu memahami masalah takdir itu selesai kalau kita faham beberapa kaidah ini. Jadi versi baiknya Allah ketika Allah menetapkan ini semuanya baik versi Allah. Maka kita katakan baiknya versi Allah itu ada dua. Yang pertama dinamakan baik secara zatnya. Baik secara zat. Contohnya misalkan Allah menciptakan iman, Allah menciptakan Nabi dan Rasul, sehingga Nabi dan Rasul datang kepada kita, memberikan kepada kita hidayah. Nabi dan Rasul mengajarkan kepada kita apa yang kita nggak tahu. Penciptaan Nabi dan Rasul untuk memberi hidayah kepada kita secara zatnya itu baik. Kan kebaikan itu kan semua kebaikan itu. Jadi ada namanya kebaikan itu lidzatihi, baik secara zatnya. Yang kedua, kebaikan yang kedua versi Allah itu dinamakan dengan baik li ghairihi, baik
karena dibaliknya, bukan zatnya nggak baik gitu, tapi dibalik itu ada kebaikan yang luar biasa dibalik sesuatu yang Allah ciptakan. Jadi baiknya itu bukan zatnya, tapi baiknya itu adalah dibalik zat itu. Contohnya tadi misalkan Allah menciptakan iblis. Iblis itu secara zatnya itu nggak baik, karena iblis itu sumber kesyirikan, kesesatan, dosa dan maksiat, itu iblis sumbernya itu. Tetapi di balik penciptaan iblis itu banyak sekali kebaikan. Dengan adanya iblis, akhirnya ada namanya jihad, ada namanya sabar, ada namanya tawakal, ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, ada namanya belajar, semua syariat Islam itu ada karena ada iblis. Coba kalau seandainya nggak ada iblis itu, tidak ada dosa, nggak ada maksiat, tidak ada kesyirikan, nggak ada namanya jihad, nggak ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar, nggak ada namanya dakwah, nggak ada namanya sabar, hilang semua syariat Islam itu. Nah, jadi iblis itu secara zatnya nggak baik, tapi secara dibaliknya itu, yaitu kalau dilihat dari dibalik penciptaan iblis itu banyak sekali hikmah dibaliknya, sehingga kita katakan semua yang Allah takdirkan itu pasti baik. Baik itu baik secara zat atau baik secara tersirat, ya, tersurat atau tersiratnya itu. Lah yang tersirat ini banyak yang kita itu nggak paham gitu, kita itu nggak mencerna akal kita itu. Apa yang tersurat itu kita itu nggak mencerna itu. Jadi yang tersirat itu kita nggak tahu itu. Contohnya misalkan ini, Allah menetapkan kita itu sesuatu yang kita nggak suka gitu. Contohnya penyakit. Allah menetapkan kepada kita penyakit. Penyakit kita yang kita terima, yang kita rasakan, versi Allah itu baik. Kenapa? Karena banyak sekali hikmah di balik penyakit kita itu, banyak sekali gitu. Cuma akal kita itu nggak sampai ke sana gitu. Maka kalau versi otak kita itu, penyakit itu yang nggak baik. Baik itu kalau saya sehat kan gitu. Ketika kita ditakdirkan untuk jatuh dalam dosa dan maksiat, dosanya kita berbuat dosa dan maksiat, versi Allah itu baik. Kenapa baik? Bukan zatnya, bukan Allah itu mencintai dosa yang kita kerjakan, bukan gitu. Tapi di balik dosa itu banyak sekali hikmahnya. Kita taubat, kita menyesal, kita bersimpuh di hadapan Allah, kita berdoa sampai kita menangis menyesali dosa kita. Nah, itu yang Allah inginkan itu. Ya, paham ya? Sedangkan kita itu, otak kita itu terlalu kerdil sekali itu. Sehingga apa? Kita itu yang baik versi kita itu yang kita sukai kan itu. Sedangkan yang kita sukai itu kan nggak baik versi otak kita itu. Sehingga apa? Sehingga versi otak kita itu, versi pemahaman kita ya, takdir Allah itu ada yang baik dan ada yang buruk versi kita. Tapi kalau versi Allah itu semuanya baik. Entah baiknya itu secara zat, Allah mentakdirkan kita sholat, atau hari ini misalkan Allah mentakdirkan hari ini kita bisa puasa, itu baiknya baik, alhamdulillah, itu baik secara zatnya, karena puasa itu dicintai sama Allah Ta'ala. Ada orang yang ditakdirkan gak biasa puasa, itu baiknya ada, memang perbuatannya nggak baik karena dosa dan maksiat, tapi itu baik versi Allah. Kenapa? Karena dilihat dari hikmah di balik itu. Dengan adanya orang itu berbuat dosa, akhirnya dia itu bertobat. Allah sangat cinta sekali dengan taubatnya hamba. Sehingga kenapa manusia itu ditakdirkan berbuat dosa dan maksiat? Supaya kita itu bertobat. Itu yang Allah inginkan. Sehingga tidak ada manusia itu yang bersih dari dosa. Yang Allah inginkan dari manusia dengan dosanya mereka itu, supaya mereka itu kembali kepada Allah, supaya mereka bertobat kepada Allah Ta'ala. Maka itu semua keputusan Allah, ketetapan Allah, takdir Allah, semuanya baik. Tapi bagi kita yang merasakan, ada yang baik, ada juga yang tidak baik versi kita. Nah, maka ketika Rasulullah mengatakan antuk minabil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk versi kamu. Kamu harus meyakini apa yang baik versi kita dan yang buruk versi kita, itu semuanya Allah telah tetapkan, semuanya telah Allah takdirkan, dan tidak mungkin lepas, tidak mungkin meleset, dari diri kita. Nah, jadi intinya di sini penulis mengatakan, kata Imam Ahmad, al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi, kamu beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk versi kamu. Kalau versinya Allah, semua yang Allah takdirkan itu pasti baik, walaupun secara zatnya Allah itu membenci,
Allah nggak suka secara zatnya, tapi pasti di balik itu ada banyak sekali hikmah di balik itu yang kita terkadang itu terluputkan. Memang bicara masalah hikmah itu, banyak sekali hikmah yang memang akal kita itu nggak sampai gitu. Kenapa? Karena lemahnya ilmu kita. Ilmu manusia itu kan Allah Ta'ala berfirman, wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit sama Allah Ta'ala. Bahkan Nabi Khidir itu pernah mengatakan sama Nabi Musa ketika naik kapal, kemudian ada burung emprit, burung kecil hinggap di pojoknya kapal, setelah itu turun minum air lautan. Setelah itu Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, saya punya ilmu yang kamu tidak punya, dan kamu juga punya ilmu yang saya nggak punya. Jika seandainya ilmu kita berdua, saya sama kamu digabungkan jadi satu, dibandingkan dengan ilmu Allah, seperti air yang diminum sama burung itu dibandingkan dengan samudra, lautan tidak bertepi. Sehingga apa? Sehingga setiap apa yang Allah tetapkan itu pasti ada hikmah. Tapi terkadang hikmahnya itu Allah nggak sampaikan kepada kita gitu, karena otak kita nggak mampu gitu. Kalau memang Allah dan Rasulnya itu menyampaikan hikmahnya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Karena dengan kita tahu hikmahnya, semakin iman kita itu semakin mantap gitu, semakin kuat gitu. Contohnya misalkan Rasulullah mengatakan, kalau ada lalat hinggap di makanan kalian, minuman kalian, celupkan. Kita ketika tahu perintah Rasulullah seperti itu, ya kita jalankan kan itu. Tapi ketika Rasulullah menyebutkan hikmahnya, kenapa? Karena satu sayapnya itu ada racun, dan sayap yang lainnya itu ada penawarnya. Itu kan hikmahnya itu. Kenapa gitu? Sehingga dengan disebutkan kenapa dan alasannya itu, akhirnya kita itu mengamalkan itu semakin mantap kita itu. Karena Rasulullah itu menyebutkan alasannya itu. Tapi banyak sekali perintah Allah dan larangan Rasulullah, perintah Allah, perintahnya Rasulullah, larangan Allah, larangan Rasulullah, itu tidak ada alasannya. Terus wajibnya kita itu apa? Kewajiban kita itu, kalau itu perintah kita jalankan, kalau itu larangan kita tinggalkan, tidak perlu tahu alasannya apa. Ya paham ya? Tidak perlu tahu alasannya, hikmah di balik itu tuh apa gitu. Kenapa? Karena kewajiban kita itu hanya taat. Seperti orang tua lah memerintahkan kepada anaknya, nak tolong kamu belikan ini. Nggak perlu tahu, bapak kenapa kamu itu beli ini, alasannya apa kan itu. Nggak harus tahu gitu. Yang penting apa? Kamu jalankan saja perintah saya kan itu. Demikian juga Allah Ta'ala. Kewajiban kita itu hanya menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Kita tahu hikmahnya, ya alhamdulillah. Nggak tahu ya nggak, bukan tanggung jawab kita. Oleh itu pernah ada seorang wanita itu datang kepada Aisyah. Dia tanya, wahai Aisyah, wanita itu kalau haid dan nifas itu kan nggak puasa dan nggak sholat. Kenapa? Dia tanya kenapa? Kenapa? Kalau dia itu suci dari haidnya, dia itu mengqadha puasa dan tidak mengqadha sholat gitu. Kenapa kok dibedakan gitu? Antara puasa dan sholat itu dibedakan. Akhirnya Aisyah tanya sama wanita itu, kamu wanita khawarij ya? Dia bilang, enggak, saya bukan khawarij, cuma saya pengen tanya saja itu. Kenapa? Karena kalau khawarij itu pendapat mereka wajib mengqadha sholat dan puasa. Itu pendapat sekte khawarij. Akhirnya Aisyah ketika ditanya seperti ini, kenapa? Namanya kenapa itu kan tanya hikmah, alasannya apa kan itu? Dari perbuatan Allah Ta'ala kan itu, ketika Allah mentakdirkan atau Allah itu menetapkan. Akhirnya jawaban Aisyah itu luar biasa, cerdas sekali beliau itu. Apa kata beliau? Hakadha amaruna Rasulullah. Ya seperti itu Rasulullah perintahkan gitu. Sehingga kenapa kok wanita itu mengqadha puasa, tidak mengqadha sholat? Ya Rasulullah ajarkan ya seperti itu. Alasannya apa? Nggak penting alasannya itu kenapa gitu. Kenapa? Karena otak kita itu nggak sampai gitu ke sana itu. Kenapa? Sholat subuh kenapa 2 rakaat gitu? Kenapa sholat maghribnya ketika orang itu kumpul di masjid banyak malah 3 rakaat kan itu? Sholat isyaknya yang kita mau tidur, kita mau jalan-jalan makan malam malah sholatnya 4 rakaat itu. Kenapa? Bukan urusan kita kenapanya itu. Demikian juga apa? Fahmi ini. Kenapa kok si A dikasih hidayah, si B nggak dikasih hidayah gitu? Contohnya kita misalkan, kita alhamdulillah Allah memberikan kepada kita hidayah Islam. Setelah itu Allah memberikan hidayah kepada kita, hidayah sunnah. Kita bisa mengenal sunnah Rasulullah, kita bisa belajar, kita bisa mengamalkan. Itu kan hidayah di atas hidayah itu. Pertanyaan, kenapa kok kita dikasih hidayah, si A nggak dikasih hidayah itu? Padahal kita itu dulunya itu beling lah gitu. Kita itu dulunya beling sekali, tapi alhamdulillah kita dapat hidayah. Saya punya keluarga yang dulunya itu baik-baik saja mereka itu, tapi mereka nggak dapat hidayah itu. Kenapa kok si ini dapat hidayah? Kenapa si ini nggak dapat hidayah? Maka kita katakan itu bukan urusan kamu,
bukan urusan kita itu. Maka itu apa? Perbuatan Allah ketika Allah menetapkan ini, Allah menetapkan ini, Allah menetapkan ini, itu tidak layak untuk ditanya kenapa. Kalau gitu Allah Ta'ala berfirman, la yus'alu amma yaf'al. Allah itu nggak ditanya kenapa Allah berbuat. Wahum yus'alun, tapi kita nanti akan ditanya oleh Allah kenapa kita berbuat. Perbuatan kita itu yang nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Ta'ala di hari kiamat, bukan perbuatan Allah. Hamba tidak layak untuk bertanya kenapa kepada Allah Ta'ala, tetapi nanti Allah yang akan bertanya kepada hamba, kenapa kamu berbuat seperti itu. Itu nanti Allah yang akan bertanya kepada kita. Maka itu di antara pembahasan masalah takdir yang penting itu apa? Qat'ut tama, kata para ulama, kata Syekh Abdul Razak itu, Syekh Abdul Razak Al-Badr itu, beliau mengatakan pembahasan masalah takdir yang paling penting itu apa? Qat'ut tama, putus semua rasa tamak kita untuk mengetahui segala sesuatu itu. Kenapa kok yang dipilih jadi nabi itu Nabi Muhammad, bukan saya gitu? Kenapa kok si Abu Jahal itu kafir gitu? Kenapa dan kenapa dan kenapa? Kenapa kok Allah menciptakan iblis? Kenapa kok ada orang kafir dia disiksa padahal ditakdirkan untuk dia itu takdirnya kafir, kok kenapa dia disiksa? Kenapa dan kenapa itu? Maka kita katakan pertanyaan kenapa dalam masalah takdir itu syaitan. Itu pertanyaan syaitania, sehingga kita itu harus hindarkan perkataan seperti itu. Sehingga apa? Kewajiban kita itu, kalau itu perintah ya kita jalankan, kalau itu larangan kita tinggalkan. Kita tahu alasan atau tidak tahu itu bukan urusan kita. Kalau kita itu tahu alasannya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, kita semakin yakin dalam mengamalkan. Kalau kita nggak tahu, ya nggak ada masalah. Yang penting kewajiban kita itu sudah kita jalankan. Oleh itu intinya, setiap apa yang Allah tetapkan, yang Allah takdirkan itu pasti baik. Cuma terkadang memang otak kita itu nggak sampai ke sana gitu. Otak kita itu nggak mampu sampai ke sana itu. Sampai akhirnya nanti kita baru tahu itu setelah terjadi. Ketika kita sudah terjadi baru kita tahu, oh rupanya hikmahnya di baliknya ini seperti ini. Kemudian Rasulullah, para ulama mengatakan namanya iman sama takdir. Jadi kita kalau beriman sama takdir itu, maksudnya apa sih kita beriman sama takdir itu? Misalkan kalau kita katakan, misalkan saya itu jatuh, misalkan qadarullah, misalkan naik motor jatuh. Ketika kita itu jatuh dari motor, kita harus yakin bahwa ini takdir Allah Ta'ala. Harus yakin, gak ada keraguan kalau itu takdir Allah Ta'ala. Kenapa? Semua yang terjadi, kalau itu terjadi, maka itu semuanya takdir Allah Ta'ala. Pertanyaan, maksudnya saya itu beriman, jatuhnya saya itu takdir Allah, itu maksudnya apa gitu? Saya itu tahu bahwa saya kejadian ini itu takdir Allah Ta'ala itu. Saya menikah misalkan, saya nikah dengan istri saya misalkan. Saya katakan nikahnya saya dengan istri saya, kenapa kok dia gitu? Kita katakan itu karena takdir Allah Ta'ala. Pertanyaan, maksudnya kita itu beriman kalau ini terjadi karena takdir Allah itu maksudnya apa? Maksudnya kita itu beriman kepada 4 perkara. Maksudnya kita itu beriman ini terjadi karena takdir Allah, itu maksudnya kita itu beriman kepada 4 perkara. Yang pertama, kita meyakini bahwa kejadian itu sudah diketahui oleh Allah sebelum terjadi. Yang pertama, Allah sudah mengetahuinya. Ilmu, berarti kita itu beriman kepada ilmu Allah Ta'ala. Yang kedua, yang pertama ilmu. Jadi segala sesuatu yang terjadi sudah Allah ketahui sebelum terjadi. Ini yang pertama. Yang kedua, kita meyakini bahwa kejadian ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sehingga saya yakin kejadian ini sudah ditulis di Lauhul Mahfuz ini. Sudah terdata, ditulis di Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ada. Penulisannya sudah ada, datanya sudah lengkap. Ini yang kedua. Yang ketiga, saya meyakini bahwa kejadian ini dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Dinamakan dengan masyiah. Masyiah itu kehendak. Beriman kepada kehendak Allah Ta'ala. Allah menghendaki sehingga terjadi. Kalau Allah nggak menghendaki, nggak mungkin terjadi itu. Yaitu beriman kepada kehendak Allah Ta'ala. Ini sudah dikehendaki sama Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, yang terakhir, saya meyakini bahwa kejadian ini sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Makhluk
kejadian ini adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Saya meyakini bahwa kejadian ini telah Allah ciptakan atau makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Nah, berarti kita itu kalau beriman sama takdir, kita harus beriman kepada 4 ini. Beriman kepada ilmu Allah sebelum terjadi. Yang kedua, beriman kepada penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah. Yang keempat, beriman kepada penciptaan Allah. Dan itu semua kejadian loh, ini mencakup semua kejadian yang besar dan kecil, sampai jarum jatuh. Misalkan kita jarum jatuh misalkan itu, maka kita harus yakini jatuhnya jarum itu karena takdir Allah Ta'ala. Maksudnya apa? Allah sudah tahu kejadian jarum ini jatuh sebelum terjadi. Yang kedua, jatuhnya jarum itu sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Yang ketiga, Allah menghendaki untuk terjadi jatuhnya jarum ini. Yang keempat, Allah menciptakan kejadian itu. Ya, paham ya? Jadi ini ada 4 ini, ada 4 perkara ini. Kata para ulama, ini paham ini. Siapa yang mengingkari 2 poin pertama, yaitu ilmu dan pencatatan di Lauhul Mahfuz, maka dia kafir, keluar dari Islam. Dia kafir, keluar dari Islam. Oleh itu kenapa Ibnu Sina itu dikafirkan sama para ulama? Ibnu Sina itu kafir. Walaupun banyak orang itu bangga dengan Ibnu Sina, sampai banyak nama-nama itu Ibnu Sina. Memang dalam masalah kesehatan Ibnu Sina itu luar biasa, tapi dalam masalah agama dia itu kafir, dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Karena di antara poin yang dijadikan penyebab kafirnya dia itu, nanti banyak poin-poinnya itu, tapi di antaranya itu karena dia itu mengingkari ilmu Allah sebelum terjadi. Kata dia mengatakan Allah itu nggak tahu kejadian sampai terjadi. Mana mungkin jarum jatuh Allah tahu itu, nggak masuk akal kan itu. Maka berarti kita katakan berarti apa? Anda itu kafir. Siapa yang mengingkari ilmu Allah terhadap semua kejadian, yang kedua penulisan Allah di Lauhul Mahfuz terhadap semua kejadian, maka orang itu kafir, keluar dari Islam. Dan itu orang Qadariyah zaman dulu. Jadi orang-orang Qadariyah zaman dulu ini muncul sejak di akhir zaman sahabat, itu sudah muncul. Kelompok seperti ini itu sudah ada di akhir zaman sahabat. Munculnya di zamannya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar ketika beliau sudah tua renta. Itu muncul kelompok-kelompok seperti ini. Innal amra unfun. Mereka itu rajin baca Quran, rajin belajar agama, tapi pendapatnya perkara itu baru bagi Allah Ta'ala. Kalau ada kejadian, Allah itu baru tahu setelah terjadi. Kata Abdullah bin Umar mengatakan, nanti kalau kamu ketemu dengan mereka, katakan kepada mereka, jika seandainya mereka berinfak 1 gunung emas, nggak akan diterima sama Allah Ta'ala sedikit pun. Kenapa? Karena mereka kafir gitu. Sampai mereka itu beriman sama takdir. Nah, jadi siapa yang mengingkari poin dua poin pertama, iman dan ilmu dan penulisan di Lauhul Mahfuz, kafir orang itu. Kemudian yang kedua, siapa yang mengingkari 2 poin kedua? 2 poin kedua yaitu mengingkari kehendak Allah dan penciptaan Allah. Kehendak Allah dan penciptaan Allah, dia masih muslim tapi dia ahlul bidah. Dia menjadi orang yang menyimpang, tetapi dia masih muslim, dia nggak kafir. Orang itu nggak kafir, tapi dia itu termasuk ahlul bidah. Dan itu orang Qadariyah zaman sekarang. Orang-orang Qadariyah zaman sekarang seperti orang Mu'tazilah, pendewa akal, itu kebanyakan seperti ini. Mereka mengingkari tentang kehendak dan mengingkari tentang penciptaan. Mereka masih mengatakan bahwa kejadian itu Allah ketahui dan telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz, tapi Allah tidak menghendaki dan Allah tidak menciptakan. Maka orang yang mengingkari kehendak Allah dan penciptaan Allah, maka dia itu ahlul bidah. Orang menyimpang, orang yang sesat, tetapi dia itu masih muslim, dia tidak kafir. Kafir itu kalau dia itu mengingkari ilmu atau penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, jadi intinya kalau kita itu beriman sama takdir, kita itu harus beriman kepada 4 perkara ini.
Kita bahas satu persatu sedikit secara ringkas. Yang pertama, kita harus mengimani ilmu Allah Ta'ala. Allah itu mengetahui segala sesuatu yang terjadi sebelum terjadi. Ilmu Allah itu cakupannya 3. Cakupan ilmu Allah itu 3. Yang pertama, cakupan ilmu Allah itu yang pertama, innallaha ya'lamu ma kana. Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Segala sesuatu yang terjadi zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, semua yang sudah terjadi atau sebelum manusia itu ada, itu semuanya Allah sudah ketahui. Innallaha ya'lamu ma kana. Yang pertama, Allah mengetahui segala sesuatu yang sudah terjadi. Yang kedua, cakupan ilmu Allah yang kedua, wa ya'lamu ma sayakunu. Yang kedua, Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Belum terjadi, tapi nanti akan terjadi. Sampai orang ketika masuk surga nanti, Allah sudah ketahui. Bahkan kalau kita baca Al-Quran itu, banyak sekali Allah sebutkan diskusi penghuni surga dan neraka. Padahal itu belum terjadi itu. Tapi Allah sudah menyebutkan diskusi mereka. Berarti sesuatu yang akan terjadi, Allah sudah tahu. Berarti Allah mengetahui yang sudah terjadi. Yang kedua, Allah mengetahui yang belum terjadi atau yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Karena kalau terjadi, Allah pun juga tahu gitu. Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi karena Allah tahu kalau terjadinya, yaitu kalau dia itu terjadi akan seperti itu. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi dan mengetahui kalaupun nanti terjadi itu bagaimana, itu Allah tahu juga. Paham ya ini ya? Ada sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena Allah tahu gitu. Kalau itu terjadi itu nanti akan seperti yang Allah ketahui gitu. Yang akan jadi cakupan ilmu Allah itu seperti itu. Contohnya misalkan Allah telah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 28. Ini menggambarkan orang-orang kafir ketika menyesal mereka itu. Mereka itu pengen kembali, wahai Tuhanku, tolong kembalikan saya di dunia. Kalau kami kembali di dunia, kami akan menjadi orang soleh. Yang Allah telah mengatakan, walau rudu, jika seandainya mereka itu dikembalikan lagi di dunia, itu kan nggak mungkin terjadi. Keinginan mereka nggak mungkin dikabulkan sama Allah Ta'ala, karena Allah tahu, walau rudu la'adu lima nuhu anhu. Jika mereka dikembalikan lagi hidup di dunia 2 kali, mereka itu akan kembali lagi kepada dosa dan maksiat mereka. Wa innahum lakadzibun, dan mereka itu pendusta. Nah, jadi Allah tahu itu. Ini gak akan terjadi. Kenapa? Kalau terjadi itu akan seperti itu gitu. Sehingga apa? Allah itu tahu. Allah itu tahu. Sehingga Allah tidak tetapkan. Nah, jadi ilmu Allah itu cakupannya luas sekali. Ilmu Allah itu cakupannya luas. Segala sesuatu yang sudah terjadi, segala sesuatu yang akan terjadi, segala sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Karena kalaupun toh terjadi, Allah itu juga tahu itu kayak apa nanti itu. Itu nanti Allah itu tahu juga. Sehingga cakupan ilmu Allah itu luar biasa, dahsyat. Ilmu Allah itu luas sekali. Sampai Allah telah mengatakan, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah itu mengetahui kha'inatul a'yun. Kha'inatul a'yun itu lirikan mata. Ya, lirikan mata. Walaupun kita itu ngelirik, orangnya dilirik nggak tahu itu, tapi Allah tahu. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disimpan dalam hati kita. Kita itu punya apa sih di hati itu, Allah tahu itu. Bahkan ilmu Allah lebih dari itu lagi itu. Allah telah mengatakan ya'lamu sirra wa akhfa. Allah mengetahui sesuatu yang rahasia dan yang lebih rahasia. Apa itu? Yang rahasia itu yang sudah ada di benak pikiran kita. Kita memiliki sesuatu yang terbenak itu, cuma kita belum ngomong itu. Allah sudah tahu isi hati kita. Dan yang belum terbenak dalam pikiran kita, belum terbesit dalam pikiran kita, Allah pun sudah tahu. Sehingga misalkan setahun yang akan datang, kamu itu akan terbenak pikiran kamu itu apa, Allah sudah tahu itu. Sehingga ilmu Allah itu dahsyat luar biasa. Ilmu Allah itu, Allah tahu segala sesuatu. Yang dalam-dalam kita semuanya Allah tahu semua itu. Nggak ada yang tersembunyi dari diri Allah Ta'ala. Itu cakupan ilmu Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, iman yang kedua itu beriman kepada kitabah, penulisan Allah di Lauhul Mahfuz. Dan penulisan Allah di Lauhul Mahfuz pun rinci. Jadi nanti tulisan takdir itu nanti ada macam-macam. Tulisan takdir itu nanti ada 5. Takdir itu nanti ada 5. Nah,
Yang paling rinci itu tulisan di Lauhul Mahfuz. Jadi tulisan di Lauhul Mahfuz. Jadi takdir itu nanti ada takdir di Lauhul Mahfuz, penulisan kejadian di Lauhul Mahfuz. Kemudian yang kedua, penulisan penetapan kejadian ketika diciptakan Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan, diusap punggung yang kanan, keluar cikal bakal manusia yang masuk surga. Dikeluarkan cikal, diusap punggung yang kiri, cikal bakal yang masuk neraka jahanam. Berarti sudah ada. Penetapannya sudah ada ketika Nabi Adam diciptakan. Kemudian yang ketiga, ketika manusia itu di dalam rahim, yang tadi saya sebutkan hadisnya itu 121 hari, dicatat takdirnya ada 4 oleh malaikat. Sehingga malaikat punya buku catatan takdir orang itu. Umurnya berapa, rezekinya berapa, perbuatannya apa, bahagia atau sengsara itu ada. Kemudian nanti ada takdir setiap tahun. Takdir penetapan Allah setiap tahun. Kapan itu? Di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang kelima, takdir setiap malam. Kulla yaumin huwa fi syan. Allah setiap malam itu nanti akan menetapkan. Berarti apa? Berarti takdir itu banyak. Takdir yang kita bahas di sini penulisannya itu di Lauhul Mahfuz. Kalau di Lauhul Mahfuz, Allah menciptakan kolam. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ada kolam diciptakan sama Allah Ta'ala. Setelah itu kolam itu menulis semua kejadian sampai hari kiamat. Terus menulis itu. Nabi Muhammad itu pernah naik sampai ke tingkatan ini. Ketika Isra Mi'raj itu, sampai Rasulullah mengatakan, sampai saya di tingkatan malaikat Jibril saja nggak kuat itu. Rasulullah mengatakan, asma'u fihi sharifal aqlam, sampai saya itu mendengar goresan pena takdir. Itu kapan mereka itu gores penanya itu? Penanya itu menggores 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. 50.000 tahun sebelum langit dan bumi itu sudah nulis semua kejadian-kejadian di alam semesta, termasuknya di bumi. Sehingga kita duduk di sini itu, kita ceramah di sini itu sudah ditulis 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi itu sudah ada. Datanya lengkap, semuanya sudah ada, dan nggak mungkin keluar dari itu. Sehingga apa? Sehingga kita itu sekarang itu hanya menjalankan apa yang sudah digores oleh Lauhul Mahfuz saja. Tidak mungkin meleset sama sekali. Ma asabaka lam yakun liyukhtiaka. Rasulullah mengatakan apa yang ditulis menimpa kamu tidak mungkin meleset. Wa ma akhta'aka, dan apa yang ditulis meleset bagi diri kamu tidak mungkin menimpa kamu. Rafi'atul aqlam, pena sudah diangkat, yaitu tulisan itu sudah selesai ditulis. Wa jaffatis suhuf, demikian juga buku tulisan sudah kering. Kemudian yang ketiga beriman masalah takdir. Yang ketiga, beriman kepada kehendak Allah Ta'ala, yaitu apa yang terjadi itu pasti Allah kehendaki. Tapi yang Allah kehendaki itu ada dua, namanya iradah. Iradah itu kehendak. Kehendak Allah itu nanti ada dua. Ada namanya iradah syar'iyah, kehendak Allah yang bersifat agama. Kehendak Allah yang bersifat agama itu yang dinamakan dengan cinta, dinamakan dengan cintanya Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua dinamakan dengan iradah kauniyah. Jadi iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Kalau iradah kauniyah itu kehendak Allah yang bersifat hukum alam. Kehendak Allah yang bersifat hukum alam. Jadi ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Bedanya apa antara dua iradah ini? Bedanya, kalau iradah syar'iyah itu, iradah syar'iyah kehendak Allah yang pasti Allah cintai walaupun belum tentu terjadi. Sesuatu yang pasti Allah itu mencintai tetapi belum tentu itu terjadi. Contohnya misalkan, wallahu yuridu ayatuba alaikum, Allah itu menghendaki untuk menerima kalian semua, tobat kalian semua. Tapi prakteknya apa? Banyak yang nggak bertobat. Allah itu mencintai kita itu untuk beriman, tapi nyatanya apa? Banyak yang nggak beriman kan itu. Kehendak Allah yang pasti dicintai tapi tidak harus terjadi, mungkin nggak terjadi. Kemudian yang kedua, kalau iradah yang kedua, iradah kauniyah, kehendak Allah yang pasti terjadi walaupun tidak mesti Allah mencintai secara zatnya. Contohnya tadi iblis, Allah menghendaki untuk menciptakan iblis, terjadi dan nyata iblis ada gitu. Pasti dicintai enggak? Secara zatnya Allah tidak mencintai iblis. Sehingga intinya kehendak Allah yang pasti terjadi itu namanya kauniyah.
Kehendak Allah yang pasti dicintai itu namanya syariah. Sehingga tidak melazimkan sesuatu yang Allah kehendaki pasti Allah mencintai itu nggak mesti. Tidak mesti, karena nanti banyak orang yang keliru memahami semua yang Allah kehendaki yo pasti dicintai. Sehingga kalau kita dikehendaki itu berzina, yo berarti Allah cinta sama perzinahan saya gitu. Itu nanti keliru dalam memahami. Kenapa? Karena menyamakan seakan-akan semua yang Allah kehendaki pasti Allah cintai. Kita kata tidak. Tidak semua yang dikehendaki oleh Allah itu terjadi itu dicintai sama Allah Ta'ala. Terkadang dua iroda itu berkumpul pada satu kejadian. Contohnya misalkan Islamnya kita, alhamdulillah kan kita muslim, dan terjadi Islamnya kita itu terjadi itu. Dan Islam itu dicintai sama Allah Ta'ala. Maka Islamnya kita, karena Islam itu dicintai sama Allah Ta'ala, itu namanya irodah syariah. Dan itu terjadi pada diri kita. Terjadinya pada diri kita itu dinamakan dengan irodah kauniyah, karena sesuatu yang terjadi. Kemudian yang keempat, iman sama takdir. Yang keempat, beriman kepada penciptaan Allah Ta'ala. Jadi semua yang terjadi itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Oleh itu Nabi Ibrahim diingatkan sama Allah Ta'ala. Nabi Ibrahim mengatakan, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menciptakan kalian, yaitu jasad kalian, zat kalian, dan perbuatan kalian. Berarti apa? Berarti semua perbuatan kita itu makhluk. Semua perbuatan kita itu makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Kita puasa, yo makhluk, puasa kita itu makhluk. Ada orang yang berzina, zinanya orang itu makhluk. Ada orang yang berdusta, dustanya orang itu makhluk. Sehingga apa? Yang muncul dari makhluk, perbuatan yang muncul dari makhluk, itu semuanya makhluk. Semuanya makhluk. Maka Allah menciptakan diri kita, zat kita, dan Allah juga menciptakan perbuatan kita. Sehingga perbuatan kita itu makhluk. Perbuatan kita makhluk. Kita sholat kita makhluk. Kita sodakoh kita makhluk. Ada orang yang berzina, zina dia makhluk. Ada orang berdusta, dusta dia itu makhluk. Perbuatan manusia itu semuanya makhluk. Dan semua alam semesta ini namanya alam semesta. Kenapa kok dinamakan dengan alam semesta? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Alam semesta itu apa sih? Alam semesta itu adalah segala sesuatu selain Allah. Itu namanya alam semesta. Selain Allah berarti itu alam. Alam itu apa? Makhluk berarti itu. Nah itu apa? Saya itu termasuk alam. Saya itu termasuk alam semesta. Perbuatan saya itu juga termasuk alam semesta. Termasuk saya ngisi kajian ini. Saya ngisi kajian, saya ngomong ini, itu pun juga alam semesta. Itu termasuk alam, itu termasuk makhluk. Kenapa? Karena itu bukan Allah Ta'ala. Sesuatu yang itu bukan Allah, itu pasti makhluk. Karena yang ada wujudnya, sesuatu yang ada wujudnya itu cuma satu dari dua. Dia itu sang pencipta atau khalik, atau dia itu yang diciptakan atau makhluk. Sehingga apa? Tidak mungkin ada sesuatu yang wujud dia nggak masuk sang pencipta, dia juga bukan sang khalik, nggak mungkin. Karena kalau dia itu bukan makhluk, terus siapa yang menciptakan kan itu? Maka yang ada wujudnya, sesuatu yang ada, segala sesuatu yang ada, kemungkinan cuma satu dari dua. Dia itu adalah khalik, sang pencipta, atau dia itu adalah makhluk yang diciptakan. Ucapan, maka ucapan itu ucapan sang khalik, yaitu firman Allah yang bukan makhluk, atau ucapan makhluk, malaikat, ucapan manusia, ucapan binatang, semuanya makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Sehingga apa? Yang ada wujudnya itu cuma satu dari dua kemungkinan. Dia sang pencipta, atau dia itu sang makhluk yang diciptakan. Nah itu apa? Berarti segala sesuatu yang terjadi itu semuanya makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Maka Allah itu berarti menciptakan kebaikan, Allah juga menciptakan keburukan versi kita, tapi semuanya adalah baik versi Allah Ta'ala. Ya, sampai di sini pembahasan kita masalah takdir secara ringkas. Ya, memang pembahasan masalah takdir itu rumit, maka sering Rasulullah mengatakan idza dzukirul qadar fa'amsiku. Kalau disebutkan masalah takdir, diamlah kalian. Maksudnya diam itu apa? Sudah nggak usah kita pakai akal gitu. Semakin kita pakai logika, semakin pusing kita itu bicara masalah takdir itu. Tapi kita kembalikan saja kepada dalil. Yang ada dalilnya kita terapkan, yang tidak ada yang kita diamkan. Ya, sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain.